Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim dan muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, marilah kita dengarkan guntur zuhur yang insyaallah akan diisi oleh Ustaz Guntur Aprianto SPDI. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita. Untuk itu, kepada Al-Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu yang akan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita. Terutama sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan kita merasakan sampai pada hari ini ya Ramadan ke-19. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah yang besar. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan penuh akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang beliau dengan baik hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, perkara takwa adalah merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan ketakwaan ini tidak hanya kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Allah mewasiatkan agar bertakwa kepadanya, Allah pun mewasiatkan kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Allah katakan, "Wala tabassayna allazina utul kitab min qablikum wa iyyakum taqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang kami berikan Alkitab sebelum kalian dan juga kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menunjukkan keagungan ketakwaan ini adalah keutamaan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di antara yang terbesar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba yang bertakwa ini termasuk ke dalam orang yang paling mulia, termasuk ke dalam wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Innama akramakum indallah atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan Allah katakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Kata Allah, sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu orang yang tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak fadilah yang terkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Allah buka pintu rezeki bagi orang-orang yang bertakwa dari arah dimanapun dia berada. Nah, ini menunjukkan bahwa ketakwaan pada Allah adalah perkara yang sangat agung, yang seharusnya bagi kita sangat mengharapkan kebaikan si Allah, berusaha untuk bagaimana sifat takwa itu ada pada diri kita. Dan di antara masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang bisa mendatangkan ketakwaan pada diri seorang adalah ketika dia berpuasa, khususnya puasa bulan Ramadan. Sebagaimana Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Kata la'alla itu kalau dalam firman Allah dan Allah yang menyebutkan, walaupun maknanya pengharapan, tapi ketika Allah yang menyebutkan artinya keniscayaan. Orang yang berpuasa dia pasti akan bertakwa. Namun demikian, perlu kita ketahui bahwasanya tidak setiap orang yang berpuasa ini pasti dia mendapat ketakwaan.
Karena sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Rubba lis-shaim laysa li-siyamihi lam ju'un atas." Berapa banyak ternyata orang-orang yang berpuasa tidak tersisa dari puasanya itu kecuali hanya dapat rasa lapar dan dahaga. Sehingga bagaimana puasa yang bisa mendatangkan ketakwaan? Puasa yang bisa mendatangkan ketakwaan ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa hakikat puasa, yakni yang bisa mendatangkan fadilah dan utama dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah puasa yang tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga, akan tetapi seorang menahan seluruh anggota tubuhnya, ya, ketika dia berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak. Ya. Oleh karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Malam yada' qaula zur," barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang zur, maka Allah tidak butuh akan makan dan minum yang ditinggalkan. Apa qaulu zur itu? Yaitu orang yang berpuasa tapi mulutnya tidak dijaga, lisannya menghibah orang, memfitnah orang, ya, berkata kotor, maka Allah tidak butuh akan makan dan minum yang dia tinggalkan. Begitu juga dengan ketika seorang mengkata lafaz. Maka hakikat puasa yang bisa mendatangkan keutamaan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang berpuasa dia rem seluruh tubuhnya dari hal yang sifatnya kemaksiatan. Maka dulu generasi terbaik umat ini dalam riwayat para sahabat tabi'in dan tabi'in, kalau datang bulan Ramadan mereka berpuasa, mereka meminimalkan, ya, bagaimana supaya tidak banyak keluar rumah. Karena hal ini bisa berpeluang banyaknya terjadi fitnah, bisa terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Walaupun ujian sekarang lebih berat, Pak. Kita di luar, di dalam sama aja, ya kan? Di dalam banyak tontonan-tontonan yang bisa menimbulkan fitnah. Ala kulli hal, bagaimana kalau kita menginginkan banyak keutamaan puasa, ya, diberikan kepada kita. Keutamaan dari seorang bertakwa ketika berpuasa, hendaklah kita berpuasa tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga, tapi berusaha ketika berpuasa kita jaga seluruh anggota tubuh kita, penglihatan kita, lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah insyaallah taala yang akan mendatangkan kemuliaan dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan yang terbesar yang Allah berikan dengan sebab berpuasa, kita terbiasa dan menjadi seorang yang memiliki pribadi takwa. Jadi Bapak Ibu yang akan Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari kami yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan bagi kita semua. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, kesalahan apa yang kami ucapkan, maka kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku billahi hadzal, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.